Cerita dibuka pada tahun 2002 memperlihatkan sebuah desa kecil di Korea. Saat itu terlihat seorang cowok botol, bodoh dan tolol bernama Jinwoo. Jinwoo adalah seorang pemuda SMA yang kekanak-kanakan. Dia tak pernah memikirkan soal belajar, sangat nakal dan dalam kehidupannya selalu main saja. Sino? Nggak ada. Di sekolahnya, Jinwoo mempunyai 4 seorang teman dekat. Temannya yang pertama ada seorang cowok gendut dan culun bernama Dong. Julukannya adalah Bobby, bokong babi, karena kesehariannya Dong hanya makan dan tidur saja. 감사합니다. 얘는 오도 이모차나티였습니다. Yang kedua, ada Byungju, pemuda yang penuh mimpi. Namun bukan mimpi tentang cita-cita, melainkan Byungju adalah seseorang yang sangat pemalas dan selalu suka tidur. Dia bahkan di kelas selalu tertidur, dan itulah alasan kenapa dia mempunyai banyak mimpi. Yang ketiga ada Taewon, seseorang yang selalu menegakkan keadilan di balik celananya. Dia selalu berpikiran kotor dan tidak terkontrol. Karena hal itulah teman-temannya menjulukinya BH, Birayewan. Dan yang terakhir ada Songbin, seseorang yang paling tampan di antara semuanya. Hari itu Songbin memakai sepatu Nike baru. Teman-temannya pun langsung berkenalan dengan sepatu itu dengan mengotorinya. Seperti biasanya, hari itu mereka berangkat ke sekolah dan menuju ke kelas mereka bersama-sama. Sebelum memasuki kelas, mereka berlima memandangi seorang wanita yang paling cantik di sekolah mereka. Tak hanya cantik, dia juga sangat pintar, bahkan ketua kelas di kelasnya. Namanya adalah Sun-ah. Semua cowok di sekolahnya pasti jatuh cinta dengannya, bahkan berharap untuk bisa menjadi pacarnya. Tak terkecuali sahabat-sahabatnya Jinwoo. Mereka juga sangat menyukai Sun-ah, bahkan ketika pertama kali melihatnya. Tapi berbeda untuk Jinwoo. Dia bilang tak tertarik sama sekali dengan Sun-ah. Bukan karena apa-apa, karena baginya pada pandangan pertama dia jatuh cinta. Namun pada pandangan yang kedua, dia sadar diri kalau pria botol seperti dia tak akan mungkin bisa mendapatkan hatinya Sun-ah. Karena itulah alam bawah sadarnya mungkin berpikir daripada mencintai seseorang yang tak mungkin digapai, lebih baik sadar diri dan mengalah sebelum berperang. Tahu gak Junda? 예쁘잖아. 니키니치 그 그치 별로지? 무슨 잘한다고 잘난 척하는 사람 별로 예쁘잖아. 그래서 우리 방 Pelajaran pun dimulai. Seperti biasanya, Jinwoo membuat kerusuhan dengan sahabat-sahabatnya. Kali ini, Jinwoo melemparkan susu ke mejanya Taewon yang membuatnya tumpah mengenai bangkunya Sun-ah. Karena hal itulah, mereka bertiga akhirnya harus dihukum berdiri bersama. Tentu saja, Sun-ah mulai kesal dengan Jinwoo. Karenanya, Sun-ah harus ikut dihukum. Lalu jam pelajaran olahraga dimulai. Saat itu sahabatnya Sun-ah, Jisoo, mempraktekkan dance yang baru saja dia latih di depannya Sun-ah. Setelah melihatnya, Sun-ah memuji dance yang dilakukan oleh sahabatnya itu karena menurutnya itu bagus. Tapi tiba-tiba Jinwoo langsung datang dan langsung meledek. Dance yang dilakukan oleh Jisoo itu sangatlah jelek. Melihat itu Sun-ah langsung marah. Karena kerjaan Jinwoo selalu menghina-hina usaha orang lain, padahal Sun-ah tahu kalau Jinwoo seumur hidupnya itu tak pernah berusaha sama sekali. Dan dia menghina Jinwoo kalau Jinwoo itu lebih buruk dari Jinsu, karena orang yang tidak pernah berusaha seperti Jinwoo itu tidak akan maju kemana-mana. Jinwoo pun hanya membalas, dia tak ingin berusaha karena dia hanya malas saja, karena jika dia berusaha dia akan mendapatkan semuanya. Malam harinya di rumah, Jinwoo makan malam bersama ayah dan ibunya. Dia mempunyai sebuah kebiasaan buruk di rumah, yaitu selalu telanjang meskipun sudah dewasa. Bukan tidak lain, dia meniru hal itu karena ayahnya juga sama-sama telanjang di rumah. Ibunya memarahi Jinwoo karena Jinwoo tak mau ikut bimbel dan selalu malas belajar. Meskipun begitu, ayahnya selalu mensupport Jinwoo karena bagi ayahnya, apapun yang membuat bahagia Jinwoo, itulah yang seharusnya dilakukan Jinwoo. Betul, Ini keesokan harinya, jam pelajaran ekonomi dimulai. Seseorang guru yang mengajar adalah Pak Eko, seorang guru yang sangat menyebalkan karena kerjaannya hanya marah, marah, dan marah.
Hari itu tanpa memberitahu sebelumnya, Pak Eko tiba-tiba ngide untuk mengadakan ulangan harian. Tentu saja itu membuat Jinwoo dan semua siswa-siswa sangat syok. Namun, sebelum menjalani ulangan harian, Pak Eko meminta para murid untuk mengumpulkan tugas lebih dahulu. Semua siswa pun mulai mengeluarkan buku tugasnya. Namun terlihat Sun A yang panik. Kelihatannya dia lupa membawa buku tugasnya. Di tengah-tengah kepanikannya, tiba-tiba Jinwoo mengambil buku tugas miliknya dan memberikannya kepada Sun A. Karena itu, Jinwoo pun harus dihukum oleh Pak Eko dan tak bisa mengikuti ulangan harian. 그리고 그 사랑을 칭찬한다. 시험을. Tindakan pengorbanan yang dilakukan Jinwoo itu membuat Sun A terheran-heran. Kenapa Jinwoo sampai melakukan itu? Padahal alasan Jinwoo sederhana. Dia hanya tak ingin untuk mengikuti ulangan di hari itu. Saat istirahat, Sun A mendatangi Jinwoo untuk berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh Jinwoo tadi. Sehingga Sun A bisa mengikuti ulangan harian hari ini. Tapi bagi Jinwoo ini bukanlah masalah besar. Dan jika memang Sun A ingin berterima kasih kepada dirinya, Sun A harus memberikannya hadiah. Lalu Sun A yang tadi membuka bukunya Jinwoo dan ada tulisan kalau Jinwoo tak mempunyai mimpi akhirnya bertanya kepada Jinwoo apakah memang Jinwoo benar-benar tak punya mimpi. Dan apakah karena tak punya mimpi, Jinwoo tak pernah belajar. Jinwoo tak menanggapinya dan langsung pergi bermain basket bersama dengan teman-temannya. Ternyata dari tadi, Sung Bin si cowok tampan melihat Sun Ah yang berusaha untuk mendatangi Jinwoo membuatnya salah paham dan cemburu dengan Jinwoo. Dia pun bertanya-tanya bagaimana cowok bodoh dan tolol seperti Jinwoo itu bisa membuat Sun Ah mau berbicara dengannya. Karena itulah, setelah mengalahkan Jinwoo main basket, Sung Bin meminta Jinwoo supaya tak mengganggu Sun Ah lagi karena Sun Ah adalah miliknya. 전화 좀 그만 괴롭혀. 나 농담 아니다. 알겠지? Seusai istirahat saat di kelas, tiba-tiba Sun Ah memanggil Jinwoo lagi. Kali ini sebagai ucapan terima kasihnya yang tadi, Sun Ah memberikan buku catatannya kepada Jinwoo. Isinya adalah soal-soal matematika yang Sun Ah sudah prediksi nantinya akan keluar di ulangan harian. Dan Jinwoo jika mau membacanya dan belajar, Jinwoo pasti akan mendapatkan nilai yang bagus juga. Namun bukannya berterima kasih, Jinwoo malah marah. Karena Sun Ah seperti ibunya saja yang selalu menyuruh belajar. Jinwoo tetap saja pada pendiriannya, dia tak mau belajar. Karena menurutnya, kenapa harus menjadi rajin jika menjadi malas itu menyenangkan? Dan jika kamu tidak ingin dimanfaatkan oleh seseorang, jadilah orang yang tidak bermanfaat. 왜? 엄마세요. 왜 상관이야? 야 계속 무시해? 나 상관없거든. Malam harinya setelah lelah latihan boxing sendirian, Jinwoo memandangi buku catatan yang telah diberikan oleh Sun Ah tadi. Dia terheran-heran di antara semua teman-temannya yang menganggap Jinwoo adalah seseorang siswa yang bodoh. Tetapi kenapa Sun Ah percaya kepada Jinwoo? Kalau Jinwoo mau belajar, dia mendapatkan nilai bagus. Jinwoo pun mulai membuka buku catatannya Sun Ah dan saat melihat tulisannya Sun Ah, Jinwoo sangat terpukau karena tulisannya benar-benar indah. Saking indahnya tulisannya, tak terasa Jinwoo pun mulai membaca satu persatu buku catatan yang telah diberikan oleh Sun Ah. 글씨는 예쁘다. 글씨가 너무 예뻐. 나도 모르게. 그 자리에서 keesokan harinya di sekolah ada festival. Semua siswa memakai baju tradisional. Tapi hari itu ketika Sun Ah memakai baju tradisional tersebut, dia terlihat sangat cantik layaknya seperti Dewi. Semua siswa cowok pun terpukau pada kecantikannya. Dan untuk pertama kalinya, Jinwoo melihat Sun Ah dengan perasaan yang berbeda kali ini. Malam selanjutnya, Jinwoo pun bertanya kepada ayahnya apakah belajar itu benar-benar penting untuk kehidupan. Ayahnya pun menjadi terheran-heran kenapa tiba-tiba Jinwoo rajin belajar seperti ini. Keesokan harinya Sun Ah terkaget karena Jinwoo mengerjakan semua soal yang telah dia berikan. Hari itu Jinwoo pun sangat ngantuk di kelas karena semalaman kemarin dia memang memecahkan semua soal-soal tersebut. Oke. Malam ke malam selanjutnya Jinwoo terus belajar lewat buku catatan yang diberikan Sun Ah. Meskipun sangat sulit untuk memahami soal matematika ini, tetapi Jinwoo tak pernah menyerah.
Beberapa hari kemudian, ulangan harian matematika akhirnya dilaksanakan. Dan hari itu adalah pengumuman nilai dari ujian matematika tersebut. Pak Eru, guru matematika, mulai membacakan nilai siswa satu persatu. Dan ketika nilainya jenuh dibacakan, semua siswa terkaget termasuk Pak Eru juga. Karena untuk pertama kalinya, jenuh nilainya itu di atas KKM. Beberapa minggu kemudian, sekolahan Jinwo mengadakan study tour. Hari itu semua siswa pun berangkat dengan perasaan sangat senang, happy, mereka melakukan outbound dan juga permainan-permainan yang lainnya. Sampai saat free time ketika Jinwo bermain dengan teman-teman cowok yang lainnya di mana banyak cewek juga yang melihat di situ. Tiba-tiba, Sungbin mengajak debat Junwo dan menghina Jinwo kalau Jinwo adalah seseorang siswa yang selalu kekanak-kanakan dan dia tidak akan mempunyai masa depan. Kelihatannya alasan kenapa sikap Sungbin menjadi sensi seperti ini karena Sungbin cemburu melihat kedekatan antara Jinwo dan juga Sun-a selama beberapa minggu kemarin yang dari hari ke hari semakin dekat. Awalnya Jinwo tak menganggapi cemoohan-cemoohan itu karena memang dia sudah biasa dihina. Sampai tiba-tiba Sungbin memukulnya dan ketika itu terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Alun biasa sama sih? Oh 유치한 새끼. 장난이지 그럼. 게임이죠. Meskipun sudah bertengkar, Ryan seperti seorang sahabat. Keesokan harinya saat makan siang, Sungbin dan Jinwo sama sekali tak mempermasalahkan hal kemarin dan mereka pun kembali berbaikan lagi. Lalu Byungju tiba-tiba menceritakan kisah horor yang dia dengar ada di sekolah mereka. Jadi kisahnya ada seorang siswa yang sangat rajin, dia selalu belajar sampai larut malam. Suatu hari, siswa tersebut belajar sampai malam di sekolah, hanya sendirian saja. Di tengah-tengah prosesnya belajar, tanpa disangka-sangka, katanya dia didatangi oleh arwah penasaran. Dan cerita dari Byungju itu pun membuat semua teman-temannya di sana ketakutan. Saat di kelas, Sun-a yang kelihatannya ketakutan juga oleh ceritanya Byungju tadi, dia pun tiba-tiba mengajak Jinwo untuk menjadi teman belajarnya. Mendengar ajaran tersebut, tentu saja Jinwo terkaget. Dia pun bertanya, kenapa Sun-a tiba-tiba mengajaknya menjadi teman belajar? Apakah Sun-a mulai menyukainya? Sun-a membalas kalau dia tak mungkin suka kepada seorang siswa bodoh seperti Jinwo. Jawaban itu membuat Jinwo langsung sadar diri. 나랑 더 남아서 공부할래? 야, 누나 좋아하냐? 안 같은 천재한테 멍청? Tapi akhirnya pikir Jinwo tak ada salahnya menemani siswa cantik seperti Sun-a. Dia pun menerima ajakannya Sun-a dan mereka taruhan. Siapapun yang berhasil mendapatkan nilai terbaik di ujian nanti, dia adalah pemenangnya. Jika Jinwo yang menang, maka Sun-a harus menguraikan rambutnya. Sementara itu, kalau Sun-a yang menang, Jinwo harus memangkas rambutnya menjadi sedikit botak. Hari demi hari mereka pun mulai belajar bersama dan Jinwo juga belajar lebih giat lagi setiap harinya. Jinwo pun mulai melihat Sun-a dengan cara yang berbeda sekarang. Ada sesuatu yang istimewa darinya. Beberapa hari kemudian ujian akhirnya dilaksanakan. Nilainya pun diumumkan dan ternyata Jinwo dikalahkan oleh Sun-a. Nilainya Sun-a lebih baik karena hal itulah. Mau tidak mau Jinwo pun harus memotong rambutnya menjadi cepat. Keesokan harinya seperti biasanya, Sun-a tak pulang dulu karena lebih dulu belajar di sekolah. Tak terasa hari itu sudah malam dan Sun-a sendirian di kelas. Tiba-tiba lampu kelas mati. Sun-a pun memandang ke kiri dan ke kanan. Tak ada Jinwo lagi yang bersedia di sana untuk menemaninya. Karena itulah Sun-a pun menjadi ketakutan. Di tengah ketakutannya, Sun-a tiba-tiba dikagetkan oleh kehadiran pria berambut cepat, yaitu Jinwo. Ternyata selama ini Jinwo tak pernah pulang. Dia terus ada di sampingnya Sun-a untuk menemani Sun-a. Melihat potongan cepak Jinwo itu, Sun-a pun langsung menjadi ketawa dan setelahnya Jinwo menemani Sun-a untuk pulang. Di perjalanan pulang secara diam-diam, Jinwo terus-terusan melihat Sun-a. Di momen tersebut ada sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ada perasaan yang tidak dia pahami. Logikanya menolak keras untuk percaya. Dan dia berusaha untuk menahan perasaannya itu. Tapi hatinya punya keinginan sendiri. Hatinya berkata kalau dia mencintai Sun-a. Lalu tiba-tiba Sun-a menjatuhkan tasnya membuat barang-barangnya tercecer.
Jinwoo pun membantu Sun Ah untuk merapikan barang-barang tersebut dan dia menemukan banyak sekali surat cinta untuk Sun Ah. Hal itu membuat Jinwoo sadar diri kalau saingannya sangatlah banyak dan kelihatannya tidak mungkin untuk bisa mendapatkan hatinya Sun Ah. Karena pikirnya, mencintaimu itu mudah, tetapi mendapatkan cintamu yang susah. Tak lama hujan turun, mereka berdua berlari mencari tempat berteduh. Ketika berteduh secara tak sengaja, kulit mereka berdua bersentuhan, membuat mereka berdua langsung salah tingkah. Untuk menghilangkan kesaltingannya, Jinwoo tiba-tiba menyiramkan air kepada Sun Ah. Sun Ah pun langsung membalasnya dan akhirnya mereka berdua basah-basahan. Dan di situ mereka berdua pun tertawa bersama. Hal itu membuat Jinwoo tersadar bahwa cinta itu sederhana. Jika kamu tidak mampu membuatnya jatuh cinta, cukup hanya membuatnya tertawa. Dan kelihatannya, jika memang tak bisa mendapatkan hatinya dan menjadi pacarnya Sun Ah, kelihatannya menjadi badut penghibur untuk Sun Ah bukanlah pilihan yang buruk. Yo, 인기 많아서 좋겠다. 그 시절에 우리 맨날 빙하고 있었다. 어두웠던 정류장이 환해졌다. Aku sabar siapa diriku, namun bila ada sedikit ruang hati untuk ku singgahi, takkan pernah ku sakiti. Keesokan harinya ketika di sekolah, Jinwoo dan teman-temannya dikagetkan dengan kehadiran Sun Ah yang tiba-tiba mengurai rambutnya dan dia kelihatan sangat cantik sekali. Jinwoo pun mulai bertanya-tanya, mengurai rambutnya Sun Ah adalah taruhan mereka berdua. Dan Sun Ah memenangkan pertaruhannya. Kenapa Sun Ah mau untuk menguraikan rambutnya? Sepulang sekolah, Jinwoo mendapati baju seragam sekolahnya sudah dicuci oleh ayahnya. Dia pun langsung menangis. Hal itu karena dia memang sengaja tak mencuci baju tersebut karena itu adalah baju seragam yang dia pakai ketika hujan-hujanan bersama dengan Sun Ah. Dan Jinwoo tak ingin kehilangan aroma wangi yang ada di dalam seragam tersebut. Karena hal itulah dia pun hanya terus bisa bertanya dan menyesali apa yang dilakukan oleh ayahnya. Akhirnya Jinwoo pun naik ke kelas 3 SMA. Meskipun saat ini dia sudah tidak satu kelas lagi dengan Sun Ah. Meskipun begitu, dia tetap mencintai dalam diam Sun Ah, tetap berusaha untuk dekat dengan Sun Ah, meskipun tak pernah terpikir apakah dia akan mengungkapkan perasaannya suatu saat. Modus pendekatan Jinwoo adalah dia terus-terusan belajar bersama Sun Ah, dan sekarang mereka berdua mempunyai mimpi yang sama. Suatu saat nanti mereka ingin untuk bisa berkuliah di ibu kota, yaitu Seoul. Tak terasa beberapa bulan berlalu. Akhirnya tibalah hari ujian masuk perguruan tinggi. Semua siswa di hari itu pun sudah siap berperang untuk masa depan mereka. Beberapa saat kemudian, para siswa akhirnya sudah selesai untuk mengerjakan ujiannya. Jinwoo dan teman-temannya merasa kosong setelah apa yang mereka usahakan dan mereka takuti sudah mereka lakukan. Sekarang, pikir mereka harus berpesta untuk merayakan semuanya ini. Jinwoo dan teman-temannya pun mulai merayakan pesta mereka dengan pergi ke karnaval dan bermain di sana. Setelah puas bermain di karnaval, mereka pun pergi ke pantai untuk menghabiskan waktu di sana dengan melihat pemandangan senja. Di saat semua teman-temannya sedang bermain, Sungbin secara diam-diam mengambil kesempatannya untuk mendekati Sun Ah ngobrol berdua saja. Pikir Sungbin, ini adalah kesempatan yang sangat tepat untuk menyatakan perasaannya sebelum mereka harus terpisahkan karena beda kuliah. Namun sebelum sempat Sungbin menyatakan perasaannya, Jinwoo yang sudah menyadari hal itu langsung datang ke sana untuk mengacaukan momen mereka berdua. Sehingga Sungbin pun urung untuk menyatakan perasaannya. Sun kena hukum 물어보고 싶었는데. Ya, 잠깐만. Seusai lelah bermain seharian, mereka pun duduk untuk beristirahat, sembari berefleksi, memikirkan tentang masa depan mereka, membicarakan tentang ketakutan mereka yang akan berpisah satu sama lainnya, dan tentunya mengungkapkan impian mereka satu persatu, apa yang mereka ingin capai ketika mereka di masa depan nanti. 1 bulan kemudian, nilai ujiannya pun akhirnya keluar. Jinwoo sangat senang. Karena di luar dugaannya, dia ternyata bisa mendapatkan nilai yang bagus. Orang tuanya pun juga sangat bangga kepada Jinwoo.
Tanya itu sesuai estimasi nilainya, Jinwoo yakin kalau dia akan bisa menggapai mimpinya, yaitu berkuliah di PTN yang ada di ibu kota. Bahkan, dia bisa memilih 2 di antaranya. Di tengah-tengah kebahagiaannya itu, Jinwoo tiba-tiba ditelepon oleh Sun Ah. Dia merasa heran kenapa Sun Ah menelponnya larut malam seperti ini. Namun setelah mendengar suaranya Sun Ah, dengan kesedihannya, Jinwoo pun langsung mendatangi Sun Ah di tempat dia berada. 오늘 시간에? Setibanya di sana, Sun Ah pun langsung menangis. Ternyata dia mendapatkan nilai yang lebih buruk dari apa yang dia prediksi. Dan karena hal itulah Sun Ah merasa kalau hidupnya akan hancur karena semua yang dia tuju ketika dia rajin belajar, tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai yang bagus dan berkuliah di perguruan tinggi favorit. Tetapi setelah melihat kenyataannya, dia merasa kalau dia telah gagal dan dia tak akan mungkin untuk menggapai mimpinya. Melihat Sun Ah menangis sebagai badut penghibur, Jinwoo merasa kalau dia harus menenangkan Sun Ah. Tetapi alih-alih menghiburnya, Jinwoo yang orangnya memang tolol, saat itu dia malah menyatakan perasaannya yang membuat Sun Ah semakin marah dan menangis karena Jinwoo tak peka dengan situasinya. 내가 너 많이 좋아하는 거 알지? 너 계속 좋아할 거야. 보낸 게 방송에 미안해. 내가 추사하겠어. Beberapa hari kemudian adalah hari wisuda perayaan kelulusan Jinwoo dan juga sahabat-sahabatnya. Meskipun mereka semua tidak mendapatkan nilai yang sesuai dengan apa yang mereka pikir mengikuti ujian nasional, tetapi mereka semua berhasil untuk masuk di perguruan tinggi masing-masing. Begitupun juga Sun Ah, meskipun dia tak bisa masuk di perguruan tinggi yang ada di ibu kota, tetapi setidaknya dia masuk di perguruan tinggi yang ada di desanya sekarang, dan yang lainnya juga. Dan satu-satunya orang yang berhasil untuk masuk di perguruan tinggi yang ada di ibu kota Seoul hanyalah Jinwoo saja. Setelah wisuda, Jinwoo pulang berdua saja dengan Sun Ah. Ketika itu, Jinwoo pun mulai bertanya-tanya ke Sun Ah tentang tujuan Sun Ah nanti di kuliah seperti apa, dan apakah Sun Ah ada keinginan ketika berkuliah nanti untuk berpacaran dengan seorang cowok. Bukan tanpa alasan Jinwoo menanyakan itu semua karena sebenarnya dari dalam lubuk hatinya, Jinwoo ingin mengungkapkan perasaannya lagi dan mengajak berpacaran Sun Ah. Tetapi dia takut kalau dia mengungkapkan perasaannya lagi, dia akan merusak hubungan pertemanan mereka berdua. Dan fakta kalau Jinwoo kemarin sudah mengungkapkan perasaannya, tetapi Sun Ah malah terus-terusan menangis dan menangis lebih keras dan tidak menjawabnya sama sekali membuat Jinwoo berpikir, mungkin saja Sun Ah tak mempunyai rasa yang sama dengannya. Mana mungkin seorang cantik dan pintar seperti Sun Ah bisa menyukai seseorang yang botol, bodoh dan tolol seperti Jinwoo. Karena itulah di hari perpisahan mereka ini, Jinwoo hanya memberikan gelang kepada Sun Ah untuk memberitahu Sun Ah kalau dirinya adalah wanita yang spesial di hatinya. 뭐 할 거잖아, 그치? 연애도 할 건데? 초대하는 남자 맞나? 맨날 하고 다녀. 그녀질 때 소원이 이루어진대. Kemudian, Jinwoo dan Sun Ah pun mulai menjalani kehidupan perkuliahan mereka dengan aktivitas yang berbeda satu sama lain dan juga teman-teman yang baru juga. Walaupun sudah sering tak bersama lagi dan juga sudah ketemu dengan orang-orang baru, tetapi perasaan Jinwoo kepada Sun Ah tetap sama. Dan dia tetap berharap suatu saat mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Sun Ah dan mengajak Sun Ah berpacaran. Di tengah-tengah kesibukannya, Jinwoo selalu menyempatkan waktunya untuk stalking media sosial Sun Ah. Setidaknya dia ingin melihat kecantikannya Sun Ah meskipun hanya lewat foto. Membuat teman-teman Jinwoo kuliah bertanya-tanya sebenarnya siapa wanita cantik yang selalu dilihat oleh Jinwoo itu. Sementara itu, Jinwoo yang stalking Sun Ah dia menemukan kalau ada seorang cowok yang kelihatannya dari foto itu berusaha untuk mendekati Sun Ah yang membuat Jinwoo menjadi cemburu kepada pria itu. 이게 뭐지? 뭐야? 어? 이쁜데? 너무 좋아. 아주 좋아. Sampai suatu hari, tiba-tiba Sun Ah menelpon Jinwoo dan berkata kalau hari ini dia sedang ada di Seoul karena dia sedang ada acara di sana dan dia ingin bertemu dengan Jinwoo. Tentu saja mendengar kabar itu membuat Jinwoo sangat senang karena sudah lama sekali dia tak bertemu dengan wanita yang dicintainya ini. Jinwoo pun akhirnya mendatangi Sun Ah dan ketika melihat Sun Ah lagi,
Hatinya berdegup kencang karena akhirnya dia bisa melihat Sun-A dengan keadaan yang sangat cantik seperti ini. Setelahnya Jinwoo mengajak Sun-A untuk pergi ke restoran. Sampainya di sana, Jinwoo sengaja memesan makanan dengan paket khusus untuk pasangan, membuat mereka berdua menjadi salah tingkah. Karena mereka berdua seperti layaknya pasangan meskipun mereka belum berpacaran saat ini. Dan fakta kalau ini sepertinya adalah ngedate pertama mereka berdua membuat hati mereka semakin berdegup kencang. Setelahnya mereka pun berjalan-jalan di taman. Tiba-tiba Sun-A bilang ke Jinwoo kalau dia bukanlah orang sesempurna yang dipikirkan oleh Jinwoo. Dia memiliki banyak kekurangan. Dia adalah orang yang ceroboh, suka menghilangkan banyak barang, dan juga tidak mengetahui tren-tren terkini. Karena itulah, dia bertanya kepada Jinwoo, apakah Jinwoo memang benar-benar menyukainya dengan segala kekurangannya. Jinwoo bingung untuk menjawab pertanyaan itu. Ada dia bertanya-tanya kenapa Sun-A memberitahu semua kekurangannya. Apa jangan-jangan ini adalah cara Sun-A untuk menolak Jinwoo sebelum Jinwoo sempat menyatakan perasaannya. Karena pikir Jinwoo dari dulu, Sun-A juga tahu kalau Jinwoo mencintainya. Meskipun Sun-A memiliki banyak sekali kekurangan, tapi alasan Jinwoo mencintai Sun-A bukan karena parasnya yang cantik, karena dia menemukan juga banyak wanita cantik di luar sana. Bukan juga soal sikapnya Sun-A yang baik, tetapi Sun-A adalah satu-satunya orang dulu yang percaya kalau Jinwoo bisa berubah dikala semua teman-temannya menganggap Jinwoo hanyalah seseorang pria kekanak-kanakan yang bodoh dan tolol. Karena itulah Jinwoo berpikir kalau dia harus menemukan waktu yang tepat untuk menembak Sun-A dan memintanya menjadi pacarnya karena dia tak boleh menyia-nyiakan hal ini. 나 사실 잠도 되게 많고 물건도 잘 잃어버리고 요즘 유행하는 것도 잘 모르고 진짜 날 좋아하는 건 고백도 못 해보고 사귀는 건가? Waktu pun terus berlalu, meskipun mereka berdua belum berpacaran, tetapi Sun-A dan Jinwoo dari hari ke hari menjadi semakin dekat. Bahkan setiap harinya mereka selalu intens untuk saling berbalas pesan, menanyakan kabar dan cerita tentang keseharian mereka. Sampai suatu waktu di masa itu sedang booming pertarungan MMA di kalangan mahasiswa. Tentu saja Jinwoo, seseorang pria botol yang jago bertarung, dia sangat ingin untuk mengikuti pertarungan MMA tersebut karena menurutnya itu adalah sesuatu yang keren. Jinwoo pun mulai menseriusi pertarungan MMA itu dengan mengikuti beberapa fight dan juga latihan sangat keras. Kemudian kebetulan diadakan kompetisi MMA antar kampus. Tentu saja Jinwoo mengikuti kompetisi tersebut dan untuk menambah semangatnya dia pun memberitahu Sun-A kalau minggu depan dia akan bertanding dan dia ingin Sun-A melihatnya pertandingan itu. Mendengar itu bukannya mendukung Jinwoo, Sun-A marah-marah karena dia tak suka kalau Jinwoo ikut tarung-tarung seperti ini. Pikir Sun-A, hal-hal seperti ini hanya dilakukan oleh anak kecil saja dan akhirnya hanya membuat Jinwoo babak belur. Seharusnya Jinwoo lebih dewasa dengan fokus ke kuliahnya dan segera lulus. Tapi di situ Jinwoo masih keras kepala, pada akhirnya dia pun tetap memutuskan untuk mengikuti kompetisi pertarungan MMA antar kampus tersebut. 다음 달에 대회가 있거든. 왜 그런 위험한 짓을 해? 너 공부는 안 해? 싸움 같은 거 좀 안 하면 안 돼? 됐어. Hadiah pun diadakan. Meskipun tak suka, tetapi Sun-A tetap datang untuk mendukung Jinwoo. Tapi sialnya hari itu Jinwoo dihabisi oleh musuhnya dan dia dikalahkan sehingga dia pun babak belur, membuat Sun-A yang tak tega melihat itu langsung pergi. Jinwoo pun langsung mengejar Sun-A dan bilang kalau babak belur seperti ini adalah hal yang biasa. Tetapi di sana Sun-A langsung marah karena seharusnya Jinwoo lebih dewasa dan dia tak ingin ke depannya Jinwoo tetap bertarung lagi. Ketika Jinwoo dan Sun-A sedang berdebat dan Jinwoo berusaha untuk menenangkan Sun-A yang sedang emosi kepadanya, tiba-tiba ada beberapa mahasiswa yang mencoba untuk menggoda Sun-A. Tentu saja saat itu Jinwoo sangat marah dan ingin untuk menghabisi mahasiswa-mahasiswa itu. Namun Sun-A berusaha untuk menghentikan Jinwoo karena dia tak ingin kalau Jinwoo bertarung seperti anak kecil lagi. Tetapi Jinwoo yang sudah kehabisan kesabarannya langsung mendatangi mahasiswa itu dan mereka pun akhirnya berkelahi. 그치 진짜 제발 철 좀 들어. 싫어. 나 갈래. 난 아무 말이로 해. 이씨. 근데 가자. 어디? 그냥 가자. 어이!
Oh, toki ya sih. Tapi Jinwoo kalah lagi dan membuatnya semakin babak belur. Di sisi lain, Sun Ah menjadi semakin marah karena Jinwoo sama sekali tak mau mendengarkan apa yang dia katakan. Jinwoo pun mulai emosi juga dan bertanya ke Sun Ah kalau dia melakukan ini semua karena dia melindungi Sun Ah yang telah direndahkan oleh mahasiswa-mahasiswa itu. Kenapa dia salah? Balas Sun Ah, Jinwoo salah karena dari dulu Jinwoo tak pernah berubah, selalu bersikap kekanak-kanakan. Padahal sekarang Jinwoo seharusnya sudah menjadi lebih dewasa. Mendengar itu Jinwoo pun langsung merasa, kalau mungkin selama ini dia salah. Ternyata Sun Ah sama sekali tak memiliki perasaan yang sama dengannya. Jinwoo pun langsung berkata, aku minta maaf. Aku memang tidak dewasa karena ternyata selama ini aku jatuh cinta sendirian. Dan aku minta maaf karena selama ini tidak sadar diri, pria tolol sepertiku menyukai wanita sehebat dirimu. Jinwoo pun langsung pergi dari Sun Ah saat itu, padahal hatinya meminta untuk kembali. Namun, raganya tetap melawan dan pergi meninggalkan Sun Ah. 내가 한 명씩 붙었으면 진짜 1000% 이기는 건데, 내가 그렇게 부탁했잖아. 그냥 언제까지 유치할 거야? 너는 왜 내가 하는 걸 다 유치하다고 무시해? 또 유치해서 거기서 딱 시작이나 했다. 그럼 그만하면 되겠네. 넌 아무것도 몰라. 왜? 자기가 너를 좋아해서 미안했다. Hari selanjutnya, sahabat SMA Jinwoo dan juga Sun Ah yang mengetahui kalau hubungan mereka berdua sudah retak, mereka semua pun memanfaatkan momen itu untuk mencoba mendekati Sun Ah. Siapa tahu mereka semua bisa mendapatkan hatinya Sun Ah. Setelah semuanya mencoba PDKT dan juga modus ke Sun Ah, seseorang yang paling berhasil adalah Sung Bin. Dia menggunakan mobil mewahnya untuk menjemput Sun Ah dan mengajak Sun Ah berdua saja mengobrol dan mendengarkan semua keluh kesah Sun Ah. Modus yang dilakukan Sung Bin terbukti berhasil. Dia datang di waktu yang tepat saat Sun Ah butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesahnya. 진우랑도 너네 일어나 다시 화해할 수도 있겠지. Sementara itu, Taewon yang gagal memodusi Sun Ah, akhirnya dia yang butuh teman memutuskan untuk mendatangi Jinwoo saja. Setelahnya mereka berdua pun minum bersama. Di situ Jinwoo tahu kalau Taewon mendatanginya bukan karena peduli, melainkan karena gagal untuk memodusi Sun Ah. Karena dia juga tahu semua sahabat-sahabatnya pasti memanfaatkan momen ini untuk mendekati Sun Ah. Selesai pas minum, mereka berapun karaoke untuk melampiaskan amarah mereka dan Jinwoo pun menyanyi dengan keras karena dia sedang sangat patah hati. Lalu Taewon pun cerita kalau Sung Bin sepertinya berhasil untuk mendapatkan hatinya Sun Ah karena beberapa hari ini mereka berdua terlihat sangat dekat sekali dan sering keluar bersama. Cerita itu tentu saja membuat Jinwoo menjadi semakin patah hati. Tetapi di sisi lain, itu juga membuatnya semakin sadar kalau memang Sun Bin adalah seseorang pria yang lebih tampan, kaya dan juga dewasa dari dirinya. Dan jika dia memang ingin untuk mendapatkan hatinya Sun Ah, dia harus memantaskan dirinya, berjuang lebih baik lagi agar menjadi pria yang lebih baik. Karena terinspirasi dari konten-konten King Zarif untuk menjadi Sigma Male dan juga mendengarkan nasihat-nasihat dari KDM, Kang Deddy Mulyadi, Jinwoo memutuskan untuk masuk ke barak militer dengan mengikuti wajib militer supaya dia bisa menjadi pria yang lebih dewasa dan juga lebih baik. Waktu pun berlalu, Sung Bin dan Sun Ah menjadi semakin dekat. Namun, Sun Ah mulai menyadari kalau sepertinya Sung Bin tidak mencintai dirinya apa adanya. Sementara itu, Jinwoo mulai perjuangannya untuk menjadi Sigma Male dengan berjuang keras di barak militer. Meskipun sebenarnya dia sangat ingin untuk berpacaran dengan Sun Ah, menghabiskan banyak waktu dengan Sun Ah, dan sangat merindukan Sun Ah, tetapi dia juga tahu kalau dirinya yang sekarang bukanlah pria yang cukup baik untuk bersanding dengan Sun Ah. Karena itulah dia harus menjadi lebih baik lagi. Karena jika pria sudah jatuh cinta, dia akan menilai dirinya sendiri dan mencoba untuk memantaskan diri. Tak terasa 1 tahun berlalu dan Jinwoo masih menyimpan perasaannya ke Sun Ah. Sampai suatu hari Jinwoo mendapatkan kabar kalau kota yang sedang ditinggali oleh Sun Ah terjadi bencana banjir.
Dia yang khawatir langsung berusaha mencari cara supaya bisa menghubungi Sun A. Jinwoo pun sampai nekat untuk meminjam handphone atasannya sampai dia harus dihukum dulu untuk bisa menelpon Sun A. Pada akhirnya Jinwoo pun berhasil untuk menelpon Sun A dan dia lega Sun A masih baik-baik saja. Karena sudah lama tak pernah bertemu, mereka pun akhirnya meluangkan waktunya untuk bertanya kabar satu sama lain. Jinwoo pun bertanya bagaimana hubungan antara Sun A dan juga Sung Bin. Di situ Jinwoo baru menyadari kalau ternyata selama ini Sun A dan Sung Bin tak pernah berpacaran. Mereka berdua ternyata hanya dekat saja. Jinwoo pun bertanya apa alasan Sun A tak berpacaran dengan Sung Bin karena Sung Bin adalah pria yang sempurna. Sun A pun langsung menjelaskan. Sebelumnya Sun A meminta maaf kalau dia baru memberitahu ini, tetapi dia menyadari kalau selama ini satu-satunya pria yang mencintai dirinya apa adanya hanyalah Jinwoo saja. Sun A pun lanjut bertanya, kenapa selama ini Jinwoo tak pernah membiarkan Sun A memberikannya waktu untuk memberitahu sebenarnya apa perasaan Sun A kepada Jinwoo. Balas Jinwoo, dia terlalu takut kalau pada akhirnya Sun A tidak mempunyai perasaan yang sama kepadanya dan dia tak akan bisa mencintai Sun A lagi seperti ini. Lalu Sun A pun berterima kasih karena Jinwoo sudah mencintai dirinya apa adanya seperti dulu dan Jinwoo juga membalas. Dia juga sangat berterima kasih kepada Sun A karena telah membiarkan dirinya untuk jatuh cinta kepada Sun A dan Jinwoo sangat suka dengan versi dirinya yang mencintai Sun A karena dia bisa menjadi lebih baik lagi. Dan tiba-tiba handphonenya Sun A mati mengakhiri pembicaraan mereka. 좋아했던 퀴즈절에 내가 좋아. Setahun kemudian, Jinwoo berhasil menyelesaikan wajib militernya dan sekarang dia fokus untuk mencari pekerjaan. Waktu pun berlalu, pada akhirnya Jinwoo berhasil mendapatkan pekerjaan menjadi seorang komikus dan komiknya juga sangat laris di pasaran. Saat ini Jinwoo sudah menjadi pria yang lebih baik. Dia mempunyai pekerjaan dan karir yang cemerlang. Meskipun begitu, wanita yang selalu ada di hatinya adalah Sun A. Dan dia pikir mungkin ini saat yang tepat untuk kembali lagi ke Sun A. Sampai suatu hari, Jinwoo mendapatkan telepon dari Sun A. Dan di situ Sun A memberitahu kalau dia akan menikah dengan pria lain. Hari H pernikahan Sun A akhirnya diadakan. Semua sahabat-sahabat SMA Sun A juga datang, termasuk Jinwoo yang tersenyum tapi terluka. Mereka semua tentu sedih karena Sun A harus berakhir dengan pria lain. Bahkan Sung Bin bilang, seseorang yang mengatakan kalau dia harus bahagia melihat wanita yang dicintainya itu menikah dengan orang lain adalah perkataan yang bullshit. Karena mana bisa dia bahagia ketika melihat wanita yang dicintainya harus berakhir dengan pria lain. 근데 우리 선아 이렇게 보내? 다른 남자랑 행복하길 빌어준다. Sayang, tapi Jinwoo membalas dalam hati kalau apa yang dikatakan oleh Sung Bin itu salah. Jika seorang pria benar-benar mencintai seorang wanita, ia akan mendoakan kebahagiaan wanita itu ketika wanita itu berhasil mendapatkan cintanya. 남자가 한 여자를 진정으로 사랑했다고. Lalu sesi foto pun diadakan. Jinwoo yang tak ingin menyesal, dia pun langsung mencium mempelai laki-lakinya untuk melampiaskan semua keinginan, amarah, kekecewaan yang selama ini dia pendam dan juga penyesalan akibat atas apa yang semua tidak dia lakukan. Jinwoo pun seakan-akan berciuman dengan Sun A dan momen itu mereka berdua jadikan untuk terakhir kalinya mengenang semua kenangan yang telah mereka lalui selama ini. Dan ternyata dari dulu Sun A mempunyai perasaan yang sama dengan Jinwoo. Bahkan sebelum Jinwoo menyadari itu. Karena hal itulah dulu Sun A selalu meminta Jinwoo untuk belajar bersama dengannya. Bahkan sebenarnya saat perpisahan sekolah Sun A bilang ke sahabatnya kalau yang dia inginkan adalah Jinwoo untuk menembaknya dan memintanya menjadi pacarnya. Tetapi semuanya itu tak pernah terjadi karena kesalahpahaman dan juga ketidakberanian Jinwoo. Dan juga Sun A tak pernah mempunyai kesempatan untuk menyatakan perasaannya dan memberitahu perasaan yang sebenarnya kepada Jinwoo. Kau kemana terdengar surfon, sometimes wifi.
Setelah ciuman itu, mereka berdua pun bisa mengikhlaskan satu sama lain. Meskipun tak berakhir bersama, mereka bersyukur karena dulu pernah menghabiskan waktu bersama. Dan Jinwo juga sudah menyadari bahwa memang beberapa orang di dunia ini hanya ditakdirkan untuk hanya sebatas menjadi kenangan dan impian saja. 우리가 좋아했던 소녀는 나는 아직도 그 꿈을 꾸고 있고, 성춘이었다.